Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, ketemu lagi kami dari Media Tani Katulistiwa. Kali ini saya mencoba membuat tutorial bagaimana cara stek batang atau pohon atau ranting jambu air cakramas. Nah, ini batangnya cukup tua, kebetulan eh, potongan dari cangkokannya masih ada lebih, sayang kita buang, jadi saya coba stekkan. Nah, setelah kita potong ya, kemudian kita persiapkan media lain seperti pisau ya. Kemudian ada juga uh, gunting ya, mungkin untuk memotong dahan barangkali. Kemudian ada pisangnya bebas, yang penting sudah matang ya. Setelah itu ada juga lidah buaya ya, ini salah satu hormon untuk perangsang akar. Nah, kemudian ada plastik ya, plastik bening untuk mencukupnya. Jadi agar stek kita berhasil, kemudian ini ada wadah untuk menyimpan media tanah atau media tanam ya. Kemudian ini kita bolong-bolongkan agar airnya tidak mengendap di dalam. Langkah pertama kita coba gunting ya. Kita anggap ranting yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, lebih baik kita buang untuk mengurangi penguapan. Jadi kita cukup piara satu ranting ya. Kemudian daunnya juga kita kurangin atau kita potong ya, tapi bukan dibuang, hasilnya dipotong separuh gitu ya. Tetap kita jaga untuk menjaga kelembapannya. Kemudian bagian bawahnya, potongan itu kita krok ya, kita krok, kulitnya kita buang ya, kurang lebih 1 cm lah dari potongan itu. Kulitnya kita buang hingga ke tulangnya ya. Jadi memang kita krok sampai ke tulangnya agar pertumbuhan akarnya bisa lewat potongan-potongan kulitnya ya. Kemudian kulit yang keras yang sudah tua gitu kita bersihkan ya, sampai ke kulit dasarnya gitu. Nah, agar apa yang kita oles atau hormon tadi seperti lidah buaya. Kemudian pisang ini adalah salah satu untuk menahan kelembapan di batangnya ya. Jadi kita menggunakan pisang, juga bisa gunakan pohon buah lainnya seperti tomat, kemudian bengkuang. Nah, itu bisa kita gunakan untuk tancapkan ke batang yang sudah kita kerokkan. Nah, ini kita ambil getahnya ya, atau isi daripada lidah buaya ini, agar mempercepat pertumbuhannya akar. Nah, kalau ranting atau pohon yang atau batang yang sudah tua ini memang lama pertumbuhan akarnya, bahkan kadang-kadang tidak berhasil ya. Tapi kali ini kita coba, mudah-mudahan ini berhasil. Cuman tingkat keberhasilannya memang agak lambat daripada batang yang masih muda. Setelah kita oles, kita tancapkan ke buah pisang ya. Jadi pisang apa aja bisa kita gunakan, yang penting pisang yang sudah matang. Nah, perhatikan benar-benar, jadi tetap nempel di batang ya. Jadi pisangnya tetap nempel. Ini karena rantingnya agak melintang, jadi kita ikat agar lurus ya. Jadi lurus, jadi untuk menyungkupnya cukup menggunakan plastik yang tidak terlalu besar.
Kemudian wadah tadi atau botol bekas tadi kita masukkan ke medianya ya. Jadi medianya ini bisa kita campur seperti tanah, sekam bakar, kokopet. Nah, kalau bisa ada kokopetnya juga. Untuk kokopetnya sangat bagus untuk penyetekan segala tanaman. Karena kokopet ini menyimpan air ya. Jadi walaupun panas bagaimanapun kita sungguh dia tetap lembab. Nah, ini hasil campuran atau media yang sudah ada dijual di toko pertanian juga bisa kita gunakan. Nah, kemudian udah setelah kita ukur ya agar pisangnya tertanam ya. Jadi jangan sampai pisang tadi atau buah pisang nanti kelihatan. Jadi kita tanam memang hingga ke atas dan buah pisang tertutup. Kemudian kita padat-padati ya agar pertumbuhan akarnya lebih cepat. Perhatikan benar ya. Nah, kita padati jangan sampai stek atau batang ini goyang ya. Jadi memang dengan media tadi tidak ada rongga untuk bergerak sehingga tetap bertahan kita. Kemudian kita basahi dengan menggunakan semprot ya. Jadi medianya kita basahi dengan menggunakan semprot. Batang juga kita semprot, daunnya juga kita semprot ya, hingga basah. Dan semprotan airnya hingga turun ke media. Kemudian kita sungkup ya menggunakan plastik bening. Ya usahakan plastiknya yang pas, tidak terlalu lebar ya. Nah, karena tidak terlalu keras rantingnya, jadi kita kasih tulang atau kita kasih bambu ya, agar kena angin dia tidak goyang ya, masih tertahan dengan bambu. Nah, setelah kita sungkup begini, nanti bagian bawahnya kita ikat ya, agar stekannya tetap lembab. Nah, kalau steknya kering itu pasti mengalami kegagalan. Tapi nanti kita coba cek setiap saat. Kalau daun yang kita sisakan tadi tidak rontok, berarti kemungkinan berhasil. Tapi kalau rontok, ya bisa rontok daunnya karena tua, bisa juga rontok karena tidak berhasil ya. Sudah siap, kemudian kita pindahkan ke tempat yang teduh. Artinya tempat yang tidak kena hujan dan tidak kena sinar matahari langsung. Nah, sudah selesai. Tinggal kita tunggu beberapa hari kemudian ya. Nah, kita cek kembali, sini sudah berumur 26 hari. Jadi steknya sudah berumur 26 hari. Kita coba lihat. Sepertinya daun tidak ada yang rontok ya, masih tetap subur dan hijau di bagian atasnya ya. Coba kita buka agar tidak penasaran. Kita buka ikat, kemudian kita lepas tuh. Daunnya subur, masih menghijau, jadi umur 26 hari masih tetap seperti semula ya waktu kita stek. Ini kemungkinan 80% ini berhasil. Cuman akarnya sepertinya belum begitu banyak atau belum begitu panjang. Nanti kita
cek ya. Sekarang kita lihat akarnya memang belum kelihatan ya. Nanti kalau sudah tumbuh tunas, nah berarti akarnya akan memanjang ya, akan banyak gitu ya. Biasanya sih kalau batang tua gini agak sulit banyak, tapi ada akar satu mungkin dua itu akan besar lah ya. Jadi umur 26 hari ya, pohonnya atau setekannya masih seperti awal kita menyeteknya ya. Kemudian kita tutup kembali ya, kita sungkup kembali. Nanti kita periksa 1 atau 2 bulan atau berumur 76 hari atau berumur 60 hari. Nah, kita tetap simpan di tempat yang teduh. Kemudian kita cek kembali ya. Cek kembali, ini sudah berumur 76 hari. Kurang lebih 76 hari ya, seperti apa pohonnya. Wah, masih menghijau. Tapi dua daun rontok, kemudian tumbuh beberapa tunas baru dari batang stek. Nah, ini sudah menunjukkan keberhasilannya dan sudah dipastikan pasti sudah ada akar. Coba kita cek. Tuh, ada akarnya kan? Nah, tuh kelihatan tuh. Seperti memang tidak banyak, tapi sudah berhasil, sudah keluar akar. No. Akarnya besar ya. Cuman kelihatannya seperti tidak banyak akar gitu ya. Nanti kita coba buka pelan-pelan, apakah benar keluar akar atau bohong. Karena ini tanahnya medianya agak padat, ya memang agak susah ya kita bukanya ya. Memang saya sengaja tidak menyetek menggunakan polybag ya, karena gelap. Ini kita gunakan botol bekas, jadi bening, jadi kelihatan tuh. Lihat akarnya ya. Alhamdulillah berhasil setekan kita. Akarnya memanjang ya. Tidak banyak, 1, 2, 3 akar aja. Tapi ini sudah menunjukkan 100% berhasil. Kemudian kita pindahkan ke dalam polybag ya. Polybagnya ukuran ya sekitar 25 atau 30 itu bisa ya. Jadi kita sekarang pindahkan ke polybag. Ya, tentu media tanamnya kita pergunakan campuran tanah, sekam mentah dan sekam bakar ya. Nah, kebetulan saya punya stok media tanamnya, ada sekam bakar, sekam mentah, dan campur tanah. Ada sedikit juga pupuk kandang ya. Kebetulan ada stok. Nah, sekarang kita tanam kembali ke dalam polybag, atau dari media botol tadi kita pindahkan ke media polybag. Jadi tabula pot lah namanya. Nah, media hasil dari stek tetap kita pergunakan. Kita timbun bagian atas daripada media barunya ya. Ini tidak masalah, tetap kita ambil. Ya, jadi untuk media tanamnya, kalau tidak punya campuran pupuk kandang, sekam mentah, sekam bakar, boleh tanah aja.
tidak masalah. Ya mungkin pertumbuhan ini yang agak tidak cepat seperti setekan kita menggunakan ranting atau dahan yang masih muda ya. Kalau ini memang dahannya cukup tua, tapi alhamdulillah setekan kita berhasil. Nah kemudian setelah itu kita siram ya, kita siram sampai basah ya, sampai basah, agar sekian lama di setekan tetap lembab. Jangan sampai tanahnya mengering ya, makanya kita siram memang betul-betul penuh dengan air. Kemudian tetap kita kasih bambu atau tulangan ya, agar pertama rantingnya tidak tegak lurus ya, kita luruskan dengan kayu yang kita tancapkan atau bambu yang kita tancapkan. Kemudian juga untuk menjaga agar tiupan anginnya, rantingnya tidak patah ya, jadi menggunakan tulang seperti ini memperkuat, menahan daripada angin ya. Kemudian kita ikat kembali. Jadi tetap untuk pertama setelah kita ganti medianya, kita tetap sungkup ya. Kemudian kita taruh ke tempat teduh. Nah kita cek kembali, ini sudah berumur 97 hari ya, 97 hari. Mungkin saatnya untuk membuka sungkupan, dan kita juga mengecek apakah ini tetap subur atau tetap hidup gitu. Ternyata tidak ada daun yang rontok, artinya tetap berhasil ya. Dan kemudian kita pindahkan ke tempat yang kena matahari langsung, terutama matahari pagi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali.